Subbab pertama, keadaan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama, kedatangan tentara sekutu dan Nika. Setelah menang Perang Dunia Kedua, Inggris masuk ke Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama SEAC atau Southeast Asia Command, dipimpin oleh Laksamana Lord Lawson Mountbatten, wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua ada SWPC atau Southwest Pacific Command, wilayah Indonesia bagian timur. Lalu ada juga AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies, adalah pasukan sekutu untuk menangani Indonesia bagian barat yang dibentuk oleh Mountbatten di bawah pimpinan Legend Sir Philip Christensen. Tugasnya yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran. Yang ketiga, melucuti orang-orang Jepang. Lalu yang kedua, konflik Indonesia-Belanda di berbagai daerah. Yang pertama ada pertempuran di Surabaya yang terjadi pada 27 Oktober 1945. Pertempuran Indonesia dan pasukan AFNI terjadi karena pasukan AFNI melanggar kesepakatan. Gencatan senjata berakhir di gedung Internatio karena Brigjen Malabi tewas. Pada 9 November 1945, AFNI mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pihak AFNI menuntut kematian Brigjen Malabi menjadi tanggung jawab rakyat. Yang kedua, menginstruksi pimpinan pemerintah, pemuda, dan TKR untuk melapor, menyerahkan senjata, dan menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat. Lalu, Sungkono, yaitu komandan pertahanan, membagi Surabaya menjadi 3 pertahanan. Yang pertama, Surabaya Barat dipimpin oleh Kun Kiat, Surabaya Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, Surabaya Timur dipimpin oleh Kadim Prawiro Diharjo. Disitulah Bung Tomo membakar semangat juang melalui radio. Yang kedua, pertempuran Ambarawa Magelang terjadi pada 20 November 1945. Ambarawa telah pecah perang antara sekutu TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto. Pada 26 November 1945, Letkol Isdiman gugur akibat serangan dari sekutu Belanda melalui udara. Lalu pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman dan Letkol Gatot Subroto mengordinasi komandan sektor Ambarawa dikepung sekutu dan Belanda yang berusaha bertahan di Benteng Willem. Pada 15 Desember 1945, sekutu dan Belanda meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Selanjutnya, Perang Bandung Lautan Api. Pada Oktober 1945, AFNI memasuki Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar TKR meninggalkan Bandung Utara paling lambat 29 Oktober, tetapi ditolak. Dilakukan perundingan bahwa Bandung dibagi menjadi 2 dengan batas rel kereta. Pada 23 Maret 1946, AFNI mengeluarkan ultimatum agar TKR meninggalkan seluruh Bandung. Lalu pada 24 Maret 1946, TKR dan rakyat Bandung meninggalkan kota Bandung dengan membumi hanguskan. Disitulah istilah Bandung Lautan Api. Muhammad Toha tewas akibat ledakan di Nica. Perjuangan diplomasi Indonesia. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati 10 November 1946. Perundingan Linggarjati dilakukan di Linggarjati sebelah selatan Cirebon dipimpin oleh Lord Kilian. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Profesor Skarmerhorn.
Hasil perjanjian Linggarjati yaitu 1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani, hubungan Republik Indonesia Belanda tidak menjadi lebih baik karena adanya perbedaan penafsiran isi perjanjian tersebut. Belanda juga akhirnya menggelar aksi polisional yang dikenal juga sebagai agresi militer Belanda yang secara otomatis membatalkan perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, agresi militer Belanda I dan perjanjian Renville. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB dan diterima oleh PBB. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1947 membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa-Jasa Baik atau lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian persoalan secara damai. KTN mengusulkan diadakan perundingan di atas kapal USS Renville antara Indonesia dan Belanda. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 disepakati dan ditandatangani hasil perundingan sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Yang keempat, dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan kerajaan Belanda. Perjanjian Renville berakhir ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen merupakan perjanjian yang dibuat Indonesia dengan Belanda. Tempat perundingan Romroyen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Hasil dari perundingan Romroyen sebagai berikut. Indonesia menyatakan, pertama, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan Belanda menyatakan, 1. Menyetujuinya kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Yang keempat, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sesungguhnya supaya KMP segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang adanya Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 tahap. Pada tahap pertama, konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dengan keputusan penting yaitu pembentukan Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai Angkatan Perang Nasional. Pada tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan persetujuan yaitu bendera RIS adalah sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan di kota Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Perundingan ini dilakukan oleh Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda.
Konferensi meja bundar tersebut pada akhirnya menghasilkan beberapa keputusan, yakni 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam Uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Yang keempat, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah masa revolusi bersenjata dan secara de jure, Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal itu berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi. Terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk penanggulangan inflasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal, diantaranya melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional adalah salah satu kebijakan yang dicetuskan Menteri Keuangan Insinyur Soeharman dengan persetujuan BPKNIP. Hal ini didukung dengan adanya bank tabungan pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman. Kedua, mata uang ori. Ternyata Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya pada 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama dengan nama Orang Republik Indonesia atau ORI. Membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI. Pemerintah Indonesia mulai mengatur percetakan dan peredaran ori dalam satu sistem perbankan Indonesia. Pada tanggal 1 November 1946 terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai Bank Induk. Permasalahan kedua adalah blokade laut. Blokade laut ini berupa pemblokiran akses laut dari kapal-kapal yang membawa produk menuju Indonesia. Ini membuat Indonesia kesulitan untuk memperoleh bahan baku dan memasarkan produk-produknya ke pasar luar negeri, sehingga menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut upaya penanggulangan blokade Belanda. Melakukan diplomasi beras demi menembus blokade ekonomi dari Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 200.000 sampai 400.000 ton. Membentuk Lembaga Banking and Trading Company atau BTC. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Terakhir, membentuk Indonesia Office atau INDOF. Dibentuknya INDOF ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, INDOF juga memiliki fungsi rahasia, yaitu sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan dibantu Angkatan Laut RI. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program kerja dari Kabinet Natsir sebagai berikut. 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan yang terakhir, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pada masa Kabinet Natsir ini, pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Kedua, Kabinet Sukiman, tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo atau Masyumi dan Suwiryo atau PNI. Pada kabinet Sukiman ini tidak dapat bertahan lama karena jatuhnya kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochrane, dan kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan kabinet Sukiman. Akhirnya kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang selanjutnya ada Kabinet Wilopo, tanggal 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan zakon kabinet karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan pemilihan umum. Yang kedua, berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah. Selanjutnya, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekankan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Yang selanjutnya ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR atau Partai Indonesia Raya. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program dalam negeri, yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum. Yang kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga, program luar negeri, yaitu pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Dan yang keempat, penyelesaian pertikaian politik. Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Selain masalah TNI Angkatan Darat tersebut, didukung dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, adanya korupsi, dan inflasi mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada waktu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I akan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada tanggal 12 Agustus 1955, terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Berikut program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama,
mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini, kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi. Yang kedua, akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR, sementara ke DPR hasil pemilihan umum. Yang keenam merupakan Kabinet Ali Sastro-Midjoyo kedua pada tanggal 20 Maret 1956 hingga 14 Maret tahun 1957. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah terjadinya pemilihan umum pada tahun 1955. Kabinet Ali Sastro-Midjoyo kedua dipimpin oleh Ali Sastro-Midjoyo II sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Ada pula program kerja yang telah disusun oleh Kabinet Ali Sastro-Midjoyo kedua. Di antaranya yaitu pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, perjuangan mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan konferensi Asia Afrika. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 hingga 5 Juli tahun 1999. Kabinet Juanda dipimpin langsung oleh Insinyur Juanda dengan 3 orang wakil, di antaranya Mr. Hadi, Idam Khalid, dan Dr. Laimena. Kabinet Juanda menyusun beberapa program yang terdiri dari 5 pasal, sehingga kabinet ini dijuluki dengan Kabinet Pancakarya. Ada pula program kerja yang telah disusun oleh kabinet ini, di antaranya pembentukan Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mempercepat pembangunan. Yang pertama yaitu sistem kepartean. Tujuan dibentuknya partai politik yaitu memperoleh, memperebut, mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah Insinyur Soekarno melaksanakan proklamasi, beliau mengumumkan bahwa Republik Indonesia memerlukan lembaga parlemen sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno kembali mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Tetapi keinginan Insinyur Soekarno tidak dapat diwujudkan. Kembali lagi pada tanggal 3 November tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat dengan gagasan pembentukan partai politik dimunculkan kembali dan berhasil memunculkan partai-partai baru. Berikut adalah partai-partai yang terbentuk pada tahun 1945. Yang pertama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumin, pada tanggal 7 November. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia, PNI, pada tanggal 29 Januari. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada tanggal 20 November. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI, berdiri pada tanggal 7 November. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia atau yang disebut PBI, terbentuk pada tanggal 8 November. Yang keenam, Partai Rakyat Jelata, PRJ,
terbentuk pada tanggal 8 November. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia atau yang disebut dengan Parkindo berdiri pada tanggal 10 November. Yang kedelapan, Partai Rakyat Sosialis PRS berdiri pada tanggal 20 November. Yang kesembilan, Partai Marhain Indonesia atau PERMAI berdiri pada tanggal 17 Desember. Dan yang terakhir yaitu Partai Katolik Indonesia atau PKRI berdiri pada tanggal 8 Desember. Pemilu merupakan salah satu syarat agar pemerintahan yang demokratis berfungsi. Persiapan pemilihan umum 1955 diselesaikan oleh masa Kabinet Ali Sastro-Midjoyo pertama. Pada tanggal 31 Juli tahun 1954, dibentuklah Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan Ketua Hadi Kusumo dari Partai Nasional Indonesia. Setelah diumumkannya pemilihan umum parlemen terjadi pada tanggal 29 September tahun 1955, partai-partai meningkatkan kampanyenya hingga ke pelosok desa untuk mendapatkan suara terbanyak. Pemilihan umum tahun 1955 dilakukan dengan sistem proporsional atau yang kemudian disebut dengan sistem berimbang. Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 terjadi dalam 2 kali dalam setahun tersebut. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955, pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk pemilihan anggota konstituen yaitu pembuat Undang-Undang Dasar. Beberapa partai yang mengikuti pemilu diantaranya ada PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI, dan PERTI. Peserta pemilihan umum tahun 1955 diikuti lebih dari 30 partai politik, organisasi maupun perorangan dengan sebanyak 257 kursi DPR dan 514 kursi konstituen. PNI memenangkan 2 kali penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu DPR maupun pemilu Dewan Konstituen. Total pemilu menghasilkan 30 juta lebih suara. PNI meraup 8,4 juta suara di pemilu DPR atau jika diakumulasi sekitar 22% dari keseluruhan suara. PNI berhak atas 57 kursi di DPR. Namun, suara PNI terhitung menang tipis atas Masyumi yang memenangkan 20% suara sekitar 7 juta suara. Masyumi berhak atas 57 kursi DPR, porsi yang sama dengan PNI. Tempat ketiga diduduki Nahdlatul Ulama atau NU dengan perolehan 6,9 suara sekitar 16% suara dengan 45 kursi DPR. Kondisi ekonomi pada demokrasi liberal. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Yang kedua, pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Yang ketiga, politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik, dan tantangan yang menghadapinya cukup berat. Yang pertama ada Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sharing yang diambil dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 2,50 miliar ke atas akan dipotong hingga nilai setengahnya. Tujuannya adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar.
Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Selanjutnya, yang kedua ada gerakan benteng. Gerakan benteng merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial yang menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumirto Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Yang ketiga ada nasionalis De Javas Bank. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat drastis. Sebab sebelumnya operasional De Javas Bank ini masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Pada sistem ekonomi ini mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ada kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. Yang kedua, kredit yang awalnya ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk kegiatan konsumsi. Selanjutnya, pengusaha pribumi gagal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya yang kelima ada persaingan finansial ekonomi. Utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat konferensi meja bundar KMB tentu saja memberatkan Indonesia. Oleh karena itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi atau FINEK dan berikut adalah isinya. Yang pertama, persetujuan hasil KMB dibatalkan. Yang kedua, Indonesia keluar dari Uni Indonesia. Yang ketiga, Belanda akibatnya banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya, sementara pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan itu. Selanjutnya, yang keenam ada rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti yang berakibat pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk membangun selama 1956 sampai 1961. Untuk yang terakhir, ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah kesenjangan ini pun kemudian diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. MUNAP mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan.